محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة من صلى صلاته واتحلى بصفاته يا بخت اللي في ظله ماشي يشفع له في مماته صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, Ibu doakan semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Baik, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, di sini Ibu akan melanjutkan bab yang kemarin, yaitu bab 5 dengan tema Selamat datang wahai Nabiku, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, disimak baik-baik ya penjelasannya. Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi. Baik anak-anak, tahukah kalian bahwa sebelum hadir ke muka bumi, Nabi Muhammad SAW sudah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabi sebelumnya sebagai sosok manusia yang memiliki sifat-sifat mulia. Nah, tidak hanya itu, bahkan Allah selalu bersolawat kepadanya bahwa Nabi Muhammad ini adalah penutup para nabi yang menjadi rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad adalah pembawa berita bahagia, ancaman, dan perintah yang merupakan manusia teladan sepanjang masa. Nah, beliau adalah manusia utusan Allah yang kepadanya umat manusia memohonkan syafaat. Tidak satupun makhluk yang dapat mencapai kesempurnaan yang dicapai Nabi Muhammad. Dari sejak kecil, beliau telah memperlihatkan ketulusan dan kejujurannya. Tidak hanya itu, beliau juga manusia yang seumur hidupnya tidak pernah berbohong. Artinya selalu melakukan kejujuran, tidak pernah mengkhianati janji. Yang artinya beliau selalu amanah dalam memegang janji dan sayang kepada rakyat yang miskin. Jadi sungguh sangat beruntung orang-orang yang dapat berjumpa dan mengikuti ajaran Nabi. Nah, kita sebagai pengikutnya, meskipun tidak pernah berjumpa, kita wajib meyakini kebenarannya dan patut menjadikannya teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya, kita dapat mengambil hikmah atau kita meneladani perilaku Nabi, termasuk kejujuran, amanah, dan sayang kepada sesama. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Jadi, Nabi Muhammad ini lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi masih berusia 6 bulan atau Nabi masih di dalam kandungan ibunya. Siapa ibunya? Yaitu Siti Aminah. Nah, dari saat bayi, Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Jadi di perkampungan inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun. Nah, ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya,
siapa kakeknya? Yaitu Abdul Muthalib. Nah, kakeknya ini adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani oleh orang-orang. Sehingga Nabi mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Tapi sayang, hanya 2 tahun Nabi diasuh oleh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi diasuh oleh pamannya. Siapa pamannya Nabi? Abu Thalib, sampai menginjak remaja. Nah, dari sejak diasuh oleh pamannya, Nabi Muhammad berkembang sebagai seorang anak yang mulai menginjak masa remaja. Dan disitulah Nabi Muhammad diperkenalkan oleh pamannya bagaimana cara menjalani hidup. Nah, Nabi mulai mencari pekerjaan, yang termasuk pekerjaannya yaitu sebagai buruh di usianya yang baru 10 tahun. Untuk apa? Untuk dapat menghidupi dirinya sendiri. Nah, jadi mulailah Nabi menjadi pengembala ternak milik orang lain di daerah gurun Mekah yang sangat panas. Jadi, Nabi makan dari tumbuhan liar yang terdapat di gurun. Nah, di gurun pasir itulah ia menghayati arti kehidupan. Kesulitan hidup, kesendirian, dan rasa tanggung jawab menjadikannya lebih matang daripada usianya. Jadi, ketika Nabi masih berumur 10 tahun, ia sudah mempunyai berpikir matang, sehingga ia terlihat dewasa dalam menjalani hidupnya sebagai seorang anak yang yatim. Nah, sang paman ini sudah melihat kecerdasan dan kematangan Nabi Muhammad. Maka dari itu, tepat pada usia 12 tahun, Nabi diperkenalkan kepada ilmu perniagaan. Nah, jadi saat itu Nabi yang masih remaja pun turut serta dalam pengelolaan ekonomi pamannya. Nabi sudah ikut membawa barang dagangan yang diambil dari majikannya. Siapa majikannya? Yaitu Siti Khadijah, yang hampir 3 tahun Nabi Muhammad mengikuti pamannya untuk menjajakan barang dagangannya. Nah, ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra atau wilayah Syria besar, nah, ada seorang pendeta terkenal di masa itu, yaitu Buhairah. Nah, Buhairah menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, "Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam." Nah, hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami. Nah, kemudian Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, "Lindungilah anak muda ini dari orang-orang Yahudi. Lebih baik bawa ia kembali ke Mekah." Kemudian Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut. Nah, ketika beranjak pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang sendiri tanpa bantuan pamannya. Nabi mengambil barang sendiri dagangannya dan memasarkannya. Nah, ketika berdagang, Nabi Muhammad sangat jujur, tidak pernah membohongi para pembelinya, dan tidak pernah mengambil keuntungan yang besar. Selalu berkata sopan, ramah, dan penuh kasih sayang. Jadi, keberhasilan usaha dagang Nabi Muhammad ini itu disebabkan oleh pribadi mulianya beliau. Nah, apa saja kepribadian mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Yang pertama yaitu berpendirian teguh. Artinya di sini Nabi sangat berkomitmen kepada dirinya sendiri. Nabi mempunyai keyakinan yang tinggi dalam mempertahankan usaha dagangnya. Nah, dan Nabi ini tidak pernah goyah dengan pembicaraan orang-orang yang di luar sana. Yang kedua, memiliki semangat kerja yang tinggi. Nah, dari semangat
kerjanya beliau, usahanya menjadi berhasil. Yang ketiga, memiliki kejujuran yang luar biasa. Artinya, Nabi tidak pernah berbohong kepada siapapun, sehingga usahanya lancar dan mencapai keberhasilan. Yang keempat, menjunjung tinggi amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Nah, jadi Nabi ini sangat menjaga kepercayaan, dan Nabi ini tidak pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh orang lain. Artinya selalu amanah. Yang kelima, mampu menghadapi segala cobaan dan rintangan dalam perjalanan. Yang keenam, menyamankan pelayanan terhadap pembeli. Yang ketujuh, memiliki sifat percaya diri atau optimis pada diri sendiri. Dan yang terakhir yaitu menampilkan keramahan dan kesopanan serta kasih sayang kepada siapa saja. Jadi Nabi ini tidak pernah pilih kasih kepada siapapun. Beliau selalu berlaku ramah, berlaku sopan, serta memberikan kasih sayang kepada siapa saja. Jadi, dari kejujuran, perilaku santun, kesopanan dalam berbicara, kerja keras, dan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, itu dapat merebut hati setiap orang, termasuk Siti Khadijah. Nah, pertama-tama Siti Khadijah ini meminta kepada Nabi Muhammad untuk memasarkan barang dagangannya ke Syria. Hasilnya yang sangat luar biasa itulah yang membuat Siti Khadijah tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Siti Khadijah adalah saudagar kaya yang berusia 40 tahun. Nah, kemudian karena ketertarikannya kepada Nabi, akhirnya Siti Khadijah ini melamar Nabi Muhammad, yang ketika itu usia Nabi Muhammad lebih muda dari Siti Khadijah. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad yang berusia 25 tahun akhirnya menikah dengan Siti Khadijah yang berusia 40 tahun. Nah, dalam pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak, yaitu Ibrahim, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, dan Fatimah Zahra. Nah, jadi anak-anak, kita dapat mengambil hikmah atau kita dapat meneladani kepribadian Rasulullah. Di anak-anak, dari kisah perjalanan dan perjuangan Nabi Muhammad, kita harus bisa meneladani kepribadian yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, terutama dalam hal kejujuran, perilaku santun, kesopanan, dan kerja keras. Karena dari situlah kita sebagai umatnya, meskipun tidak pernah berjumpa, setidaknya menjadikannya teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari sejarah perjuangan Rasulullah, dan kita bisa meneladani dari sikap dan kepribadian Rasulullah. Amin. Baik, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.